Resort Medan Barat, Minggu 26 September 2021, Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Epistel Hakim-Hakim 14 ayat 1-4, Evangelium Filemon 1 ayat 8-17. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan tema Hidup sebagai Keluarga Allah. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat duduk sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1-2, segala benua dan langit penuh. Benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Himne Jemaat nomor 187 ayat 1 dan 3. Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus. Juru selamat memanggil, pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut juru selamat. Aku ikut juru selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1-4. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya.
Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1-2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filemon 1 ayat 8-17. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema hari ini hidup sebagai keluarga Allah. Yang pertama, pengantar. Mulialah nama Tuhan terhitung sejak ditetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Berarti sudah 1,5 tahun berjalan. Kita tetap hidup, sehat, sukacita, dapat berkumpul dan beribadah dengan keluarga di rumah. Pastilah kita mengakui bahwa sungguh kasih Tuhanlah yang menaungi dan mengawal hidup kita siang dan malam. Khotbah hari ini bertema hidup sebagai keluarga Allah. Siapa yang termasuk ke dalam keluarga Allah? Apakah kita termasuk di dalamnya? Kata keluarga Allah mula-mula ditemukan pada Efesus 2 ayat 19, katanya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kata-kata itu disampaikan Paulus kepada orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Israel dan yang tidak mendapat bagian dalam perjanjian Allah dengan Israel. Tetapi oleh darah Kristus kita yang dahulu jauh menjadi dekat, yang dahulu bukan umat Allah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi
tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang dahulu terjual di bawah kuasa dosa, tetapi sekarang diperanakkan dalam roh. Yang dahulu bukan kewarganegaraan Israel, tetapi sekarang menjadi kewarganegaraan kerajaan Allah. Pendek kata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Jadi kita adalah keluarga Allah, anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Setelah kita tahu bahwa kita adalah keluarga Allah, timbul pertanyaan, bagaimana sepantasnya kita hidup sebagai keluarga Allah? Pertanyaan ini pertama kali disampaikan Paulus kepada Timoteus. Jadi jika aku terlambat, sudahlah, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Pertanyaan ini disampaikan dalam rangka menugaskan Timotius untuk menata, mengangkat, membentuk, menyusun struktur kepemimpinan pelayanan di jemaat. Tujuannya supaya persekutuan dan pelayanan di jemaat itu benar-benar hidup, solid, indah, baik, dan benar. Jadi, hidup sebagai keluarga Allah dalam hal ini menekankan penataan, perawatan, pemeliharaan, kesatuan jemaat, sehingga terbentuk satu kekuatan yang besar, kerjasama yang solid, persekutuan kasih sebagai tubuh Kristus. Dengan itu maka jemaat tersebut dapat melakukan tugas panggilannya sebagai gereja, tubuh Kristus. Yang kedua, teks Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Filemon adalah seorang Kristen di Kolose. Ia bertobat oleh pengajaran Paulus. Ia seorang yang kaya raya. Rumahnya digunakan untuk pertemuan jemaat. Selama Paulus di Efesus 3 tahun, ia sering mengunjungi Filemon sehingga mereka bersahabat karib. Filemon memiliki satu orang budak, Onesimus namanya. Onesimus adalah seorang pemuda yang gagah perkasa. Dia dibeli Filemon dari pemerintah Romawi. Perlu kita ketahui, pada masa kemaharajaan Romawi, budak menjadi faktor penting dalam ekonomi. Mereka menjadi tenaga kerja murah. Budak diperoleh dengan berbagai cara, tapi umumnya dengan 2 cara. Yang pertama, membeli dari pedagang asing. Ingat Yusuf yang dijual orang Ismail kepada Potifar. Yang kedua, memperbudak penduduk asing melalui penaklukan perang. Dahulu orang dan ternak dari bangsa yang ditaklukkan dapat dirampas sebagai harta jarahan, lalu mereka dijual menjadi budak. Ada budak yang digunakan sebagai pelayan, pengrajin, pegawai pribadi, tetapi yang paling dominan sebagai pekerja di pertambangan dan pertanian. Onesimus adalah harta jarahan perang yang dijual menjadi budak. Dalam hukum Romawi, budak dianggap sebagai barang atau harta milik yang bisa diperjualbelikan dan diperlakukan sesuka hati pemiliknya. Onesimus menjadi pelayan di rumah Filemon. Karena Paulus sering berkunjung ke rumah Filemon, maka Onesimus juga sudah mengenal Paulus dengan baik dan mengasihi dia. Kira-kira 5 tahun kemudian, setelah Paulus meninggalkan daerah itu, tepatnya ketika Paulus dipenjara atau tahanan rumah di Roma,
entah mengapa Onesimus nekat mencuri uang Filemon dan ia lari ke Roma. Lalu ia berusaha untuk menemui Paulus. Paulus menyambutnya dan mendidiknya di jalan Tuhan. Hingga Onesimus benar-benar percaya. Paulus menyayangi Onesimus, disebut sebagai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara. Filemon 1 ayat 10. Bahkan disebut Paulus buah hatiku. Lalu Paulus menyuruhnya kembali ke majikannya dengan membawa surat Paulus ini, nats khotbah kita ini kepada Filemon. Maksud surat ini adalah meminta Filemon agar mau mengampuni Onesimus, hambanya yang dahulu melarikan diri dan menerima dia sebagai saudara dalam Kristus. Dan Paulus sendiri bersedia mengganti uang yang hilang atau yang dicuri Onesimus itu. Surat ini indah sekali, bahasanya manis, lembut dan sejuk, dan puncaknya adalah meminta agar Filemon mau menerima Onesimus seperti aku. Filemon 1 ayat 17. Menerima Onesimus seperti menerima Paulus, maksudnya menjadi teman sekerja dalam Injil Tuhan. 3. Hidup sebagai keluarga Allah. Di atas sudah disampaikan bahwa hidup sebagai keluarga Allah adalah hidup dalam persekutuan sebagai anak-anak Allah dalam Kristus Yesus, atau hidup dalam kesatuan jemaat, sehingga terbentuk satu kekuatan yang besar, kerjasama yang solid untuk melakukan tugas panggilannya sebagai gereja. Bagaimana cara merawat kesatuan jemaat sebagai keluarga Allah? Dari surat Filemon ini kita menemukan 4 hal harus ada dalam persekutuan jemaat. Yang pertama, ada pengampunan. Filemon menerima Onesimus kembali kepadanya. Dia mengampuni, tersenyum, dan bangga kepadanya, karena Onesimus termasuk orang yang bijaksana. Atau dia mencuri dan melarikan diri bukan untuk pesta pora, tetapi menemui Paulus dan belajar kepadanya. Kedua, ada pembebasan dari perbudakan. Salah satu misi Injil yang diproklamirkan Tuhan Yesus di Nazaret dalam Lukas 4 ayat 17-19 adalah pembebasan orang-orang tawanan, memerdekakan budaknya. Itulah yang dilakukan Filemon. Ia menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak atau hamba, tetapi sebagai saudara yang terkasih, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Filemon 1 ayat 16. Ketiga, ada kerjasama dalam pekerjaan atau pelayanan Tuhan. Onesimus menjadi tim atau teman sekerja Filemon. Di atas sudah diceritakan bahwa jemaat Kolose ketika itu beribadah di rumah Filemon, dipimpin oleh penilik jemaat bernama Arkipus. Onesimus yang sudah menerima pengajaran Paulus selama di Roma ternyata memiliki potensi atau keahlian khusus. Potensi itu dipergunakannya dan menyerahkan hidupnya menjadi pelayan Tuhan. Atau ada tradisi mengatakan bahwa di kemudian hari Onesimus menjadi pemimpin utama jemaat-jemaat yang ada di Berea. Keempat, ada saling menopang, membantu, dan saling menolong. Melihat komunikasi ketiga tokoh ini, Paulus, Onesimus, Filemon, kita bisa lihat mereka saling mendukung dan saling menolong. Paulus rela membagikan rezekinya untuk menebus hutang Onesimus kepada Filemon. Filemon membebaskan
Onesimus dari perbudakan dan menerimanya menjadi teman sekerja. Onesimus patuh sepenuhnya kepada nasihat Paulus untuk kembali kepada majikannya dan membantu pelayanan jemaat Kolose di rumah Filemon dalam Mazmur 133. Kebaikan dan keindahan persaudaraan digambarkan seperti gunung Hermon yang membagikan embunnya ke atas gunung-gunung Sion. Itu gambaran berbagi apa yang dimiliki kepada orang yang tidak mempunyai, sehingga semuanya atau anggota keluarga Allah itu bisa mendapat, bisa ditopang, bisa hidup, dan bisa bertahan. Keutuhan, kerukunan, keharmonisan, persaudaraan jemaat bisa dirawat jika keempat hal di atas bisa dipertahankan atau dijalankan. Yang pertama, ada pengampunan. Yang kedua, ada pembebasan. Yang ketiga, ada kerjasama. Yang keempat, mau berbagi atau membagikan rezeki untuk menolong jemaat yang lain. Khotbah ini ada dalam skop yang besar, yaitu skop warga jemaat. Dalam skop kecil, keluarga juga saling disebut sebagai persekutuan jemaat atau keluarga Allah. Maksud saya adalah sama dengan di atas, bahwa keutuhan, kerukunan, keharmonisan, persaudaraan keluarga bisa dirawat, dipelihara jika keempat hal ini bisa dipertahankan atau dijalankan, yaitu saling mengampuni, ada pembebasan atau buang segala bentuk penindasan dan KDRT, ada kerjasama atau menghargai setiap potensi dan kemampuan yang dimiliki anggota keluarga, mau berbagi, membagikan rezeki untuk saling menolong, menopang anggota keluarga. Amin. Kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat persembahan diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian persembahan 289 ayat 1-3. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur